Infertilitas itu tidak bisa mempunyai keturunan, faktornya macam-macam. Nah, boleh Pak, ini pakai Ada masker. dong, ada. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ibu lihat sini 1, 2, 3. Kita punya ada ininya nih. ini adalah usia ibu. Jadi kalau usia nggak bisa mundur ya. Jadi dari data kami itu ternyata yang dapat keturunan sperma berhasil jadi embrio. Nah kalau sampai tahap itu saja embrionya bagus. Setelah ditransfer kemungkinannya adalah hamil. Yang kedua adalah tidak hamil. Nah yang hamil ini Dok, berarti izin dok untuk acara hari ini yang tentang bayi tabung itu mungkin bisa dijelaskan dok bagaimana gitu, supaya ibu yang mau bayi tabung gitu bisa sukses gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu upaya kita untuk edukasi ya, Mbak ya. Karena banyak pasien tuh begini, kalau di daerah timur ini termasuk Indonesia kan masalah keturunan itu pasti yang disalahkan kan istri ya. Itu sudah jamak lah. Tapi ternyata sekarang pasien juga pandai, artinya dari data kami pun ternyata tidak hanya masalah istri saja. 30% masalah istri, 30% masalah suami, 30% masalah istri dan suami, ada 10% yang nggak ketahuan masalahnya tadi. Nah, salah satunya PCTI tadi. Nah, ini sebenarnya dalam rangka edukasi itu begini, jangan sampai tadi yang saya sampaikan bahwa sudah ikut program mahal, tapi ya syukur-syukur kalau berhasil gitu kan ya. Tapi kalau bisa ya yang tuntas yang berhasil. Nah, harapannya adalah pasangan suami istri itu kalau memang sudah ingin punya anak, ya jangan setengah-setengah begitu ya. Cari kondisi yang paling optimal, embrio yang paling bagus, endometrium yang bagus, dan yang utama adalah anaknya yang sehat kan. Nah, jadi kalau tadi juga ditanyakan bahwa betul PGTA atau PGTM ini masih program yang edisional. Silahkan kalau mau ngambil silahkan, kalau nggak pun nggak apa-apa begitu ya. Tapi tadi yang saya ingin sampaikan, siapa sih nggak pengen punya anak yang paling sehat gitu kan. Jadi kalau saya punya anak ya, maksud saya bisa bayangkan seperti ibu-ibu yang kemudian kalau berhasil tuh kita seneng Mbak menyampaikannya, tapi kalau nggak berhasil tuh kan sedih gitu ya, terlihat sedihnya bukan main. Nah, apalagi yang seperti Bu Agnes tadi Mbak Agnes sampaikan sudah berhasil 7 bulan kemudian muncullah penyakit itu kan, tadi sedih sekali ya. Kemudian 2 hari kemudian ya alhamdulillah kita ketemu, kita ngobrol. Oh bisa, caranya adalah embrio itu diseleksi sebelum ditransfer lagi. Jadi apakah bisa dengan alami? Ya bisa, tapi syukur-syukur kalau memang embrionya tidak membawa atau karier penyakit tadi aman. Tapi kalau membawa tadi itu kalau mama nggak berhasil nempel selesai. Tapi kalau kemudian hamil lahir tapi cacat atau kemudian membawa penyakit tadi, ya membuat beban terus kan. Nah, jadi dengan PGT ini harapannya ada tadi kromosomnya yang paling awal adalah PGT. Jadi begini, yang paling awal adalah kita seleksi spermanya. Itu dengan mikroskop bisa. Sel telurnya juga bisa. Setelah jadi embrio pun kita bisa lihat. Oh ini embrio bagus, tapi morfologi aja cakep gitu. Tapi bentuknya, tapi kita nggak tahu kromosomnya. Nah makanya PGTA ini salah satu upaya untuk kita mendapatkan embrio dengan kromosom yang normal. Jadi kalau Mama Agnes tadi cerita melakukan PGTA dan PGTM, ya tadi kromosomnya normal, tapi ternyata anak pertama kromosomnya ada yang membawa penyakit tadi, muscular dystrophy tadi. Nah itu kemudian bisa dianalisa juga. Jadi setelah PGTA normal, PGTM-nya gimana nih? Karena beliau suaminya karier, kemungkinan menurunkan ada, itu bisa dicek. Nah dari 4 embrio yang ada, yang normal 2. Alhamdulillah kita lahir, dan setelah lahir kita pantau terus. Alhamdulillah sampai seperti kita lihat tuh normal. Nah balik lagi kalau kita ingin punya anak, terus anak kita gitu kan, ya memang mahal ya, mohon maaf kalau yang uangnya mungkin tidak masalah, pasti ingin mendapatkan yang terbaik gitu ya. Kenapa itu? Nanti mungkin ada di Mas Ruli mungkin bisa menjawab ya.
Kenapa? 100 jutaan gitu. Untuk programnya mungkin segitu program bayi tabungnya, tapi GTE-nya mungkin tidak. Nanti Mas Bro bisa menjelaskan Tadi gitu. kan PJT-nya additional kan berarti biayanya Iya. tadi bayi tabung itu berarti Betul. akan bertambah lagi kan Betul, ya. betul. Karena ya tadi kalau kita wajibkan, ya kasihan juga mungkin yang tadi dokter sampaikan, untuk pasien yang masih usia muda, mungkin embrionya normal-normal saja, keberhasilannya tidak mungkin lebih tinggi. Tapi pertanyaannya ada dibalik, dok, saya masih 32, perlu nggak BCPA? Kalau kira-kira gitu gimana Mas Wajib jawabannya Mbak? Artinya ibu mau punya anak yang sehat. Oh, berarti misalnya berarti misalnya usianya di bawah 30 tahun ya, Dok. Misalnya dia mau bayi tabung. Berarti misalnya dia pengen anak yang tadi itu Iya, sehat, iya. berkualitas dan lain, nggak ada masalah dia memilih untuk melakukan PJTA dan PJTM. Betul. Kadang-kadang untuk pasien yang sudah paham tadi, kita sampaikan ibu masih muda, sperma bapak bagus, ibu juga bagus gitu ya. Sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa dok, saya pengen anak saya terbaik, ya kan? Itu kan sangat logik kan ya, berbayar Bu, nggak apa-apa, saya punya duit gitu. Nah kalau udah sampai berpikir ke sana, ya mungkin keberhasilan di Indonesia pun akan tinggi karena masing-masing sudah punya apa ya, punya keinginan untuk mendapatkan yang terbaik tadi. Gitu. Jadi bukan lagi nanti kan mungkin kalau seperti di luar orang udah paham ini adalah cara untuk menseleksi mendapatkan yang terbaik dan sebagainya. Itu sudah hampir ada di luar itu malah sudah menjadi apa namanya bagian dari program tabung, bukan lagi tradisional. Kalau misalnya tadi kan dari 8, terus diseleksi dapat 3 yang bagus nih, Dok. Bisa